Sobat Fobi, sekarang saya akan bahas satu kesempatan lagi yang bisa dipakai untuk membangun perdamaian di dunia. Apa itu? Bagaimana Indonesia bisa sebetulnya berperan menyelesaikan konflik Israel dan Palestina dan negara-negara Arab. Israel dan negara-negara Arab Muslim sudah terkenal sebagai musuh bebuyutan. Dari awal, negara Arab banyak yang tidak mengakui berdirinya keberadaan negara Israel, termasuk Arab Saudi. Tetapi beberapa waktu lalu, pas Presiden Amerika Serikat Joe Biden datang ke kawasan Timur Tengah, untuk pertama kalinya, Sobat Fobi, Arab Saudi membuka jalur penerbangan langsung dari Tel Aviv, Israel ke Bandara Internasional Jeddah. Langsung saja seluruh dunia memperhatikan perkembangan ini. Dan juga gosip mulai bermunculan. Soalnya, jalur penerbangan ini bukan cuma tentang traveling atau transportasi semata. Tapi ini bisa menjadi sinyal tentang kedekatan hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Apakah ini awal bagi Israel dan Arab Saudi untuk mulai bergandengan tangan? Bagaimana dengan Palestina? Apakah ini sebuah pengkhianatan bagi perjuangan Palestina? Di episode Fobi kali ini, kita akan bahas sampai tuntas. Dan juga Sobat Fobi, ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting. Apa dampak semua ini untuk kita di Indonesia? Sejak tahun 40-an, waktu Israel pertama kali mendeklarasikan kemerdekaannya, Israel dan negara-negara Arab di sekelilingnya sudah berperang beberapa kali. Di setiap perang itu, Israel dikeroyok oleh negara-negara Arab. Tetapi selama perang itu, negara-negara Arab kalah terus. Dari situ negara-negara Arab jadi semakin sakit hati dan bahkan mereka benci kepada Israel. Beberapa negara seperti Suriah, Lebanon, dan Irak sampai sekarang semuanya masih dalam status berperang dengan Israel sampai hari ini. Karena tidak pernah ada kesepakatan damai di antara mereka. Namun, kalau kita bicara soal normalisasi hubungan, soal berbaikan, bergandengan tangan dengan Israel, Arab Saudi bukan negara Arab pertama yang coba berbaikan dengan Israel. Mesir adalah negara paling duluan menandatangani perjanjian damai dengan Israel di tahun 70-an. Dari hasil perjanjian damai ini, wilayah Sinai yang luas dan strategis dikembalikan oleh Israel kepada Mesir. Menanggapi perdamaian Israel dan Mesir ini, warga Arab waktu itu marah, mengamuk, tidak setuju dengan keputusan Mesir yang seperti mengkhianati perjuangan negara-negara Arab. Puncak kontroversi ini adalah saat Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat, ditembak mati oleh warga Arab yang tidak suka akan keputusannya berdamai dengan Israel. 20 tahun kemudian, langkah Mesir ini diikuti oleh Yordania. Yordania menyusul menandatangani perjanjian damai bersama Israel. Lalu, tahun 2020 yang lalu, Maroko, Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, mereka menandatangani perjanjian Abraham. Perjanjian ini menormalisasi hubungan 4 negara Arab tersebut dengan Israel. Kalau diperhatikan, semua negara-negara Arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel umumnya beralasan ekonomi, termasuk mungkin Arab Saudi yang sekarang sudah mulai melirik untuk berdamai dengan Israel. Tapi untuk Arab Saudi ada alasan yang lebih mendasar dan mungkin mendesak untuk berbaikan dengan Israel. Apalagi sekarang Arab Saudi di bawah kepemimpinan Pangeran MBS. Pertama memang alasan keamanan wilayah. Sobat Fobi, Arab Saudi, Israel, dan bahkan beberapa negara Arab lain di Timur Tengah itu sebetulnya punya musuh bersama, yaitu Iran. Semakin ke sini, konflik antara negara-negara Arab yang Sunni dengan Iran itu semakin nyata. Ancamannya semakin nyata. Beberapa bulan terakhir saja, Iran sudah mengeluarkan ancaman perang kepada Israel. Iran juga mempercepat pengembangan senjata nuklirnya. Dan sudah mulai uji coba menembakkan misil-misil jarak jauhnya yang dilakukan oleh Iran. Tetapi bukan hanya itu.
Tanpa senjata nuklir pun, kekuatan militer Iran sudah sangat besar. Sobat Fobi, kita bandingkan saja. Perbandingan sederhana, kita lihat jumlah pasukan negara-negara Arab dengan Iran. Mesir punya sekitar 400.000 tentara. Arab Saudi punya 200.000 tentara. Maroko punya sekitar 190.000 tentara. Israel sendiri punya sekitar 170.000. Sedangkan Kuwait dan Uni Emirat Arab masing-masing sekitar punya 60-70 ribuan tentara. Kelihatannya banyak ya, tapi Sobat Fobi, semuanya ini masih kalah kalau dibandingkan dengan jumlah tentara yang dimiliki oleh Iran. Iran sekarang jumlah pasukannya hampir mencapai 1 juta tentara. Itu baru dari sisi jumlah. Kuantitas, belum dari sisi kualitasnya. Semua negara-negara Arab, kecuali Mesir, kualitas peralatan militernya, pasukan perangnya itu ada di bawah Iran. Alat-alat tempur Iran cenderung canggih. Belum lagi akhir-akhir ini hubungan Iran dengan Turki dan Rusia sepertinya menghangat. Ancaman yang makin nyata dari Iran yang dianggap sebagai musuh bersama Arab Saudi dan beberapa negara Arab ini membuat kerjasama Arab Saudi dan Israel bisa menjadi solusi. Dan makin lama mereka melihat ini adalah sebuah pilihan yang menarik. Seperti kata pepatah, musuhnya musuh saya adalah teman saya. Itulah kira-kira yang terjadi. Selain alasan keamanan, Sobat Fobi, Arab Saudi juga sekarang saat ini sedang mengalami pergeseran generasi yang biasanya diikuti oleh pergeseran nilai-nilai. Kita bisa paham kenapa Raja Salman memiliki komitmen kuat terhadap Palestina. Luka-luka kekalahan Liga Arab melawan Israel terasa kuat di generasi Raja Salman. Berbagai macam kejadian menyedihkan dan mengerikan dialami sepanjang sejarah dan masa-masa perang dan sulit itu. Tetapi, Sobat Fobi, lain lagi ceritanya untuk generasi Pangeran MBS yang sekarang menjadi penguasa de facto. Generasi MBS ini tidak punya terlalu banyak komitmen terhadap Palestina. Belum lagi situasi internal Palestina yang juga cukup rumit. Di dalam Palestina ini ada Hamas dan ada Fatah yang mereka sendiri seling berkonflik satu sama lain. Sehingga bagi Pangeran MBS kecil insentifnya untuk membereskan urusan Palestina ini. Boleh dikata, ketidakpedulian Arab Saudi terhadap Palestina ini pun kelihatan dari beberapa insiden yang terjadi. Misalnya, tahun 2020, pemerintah Arab Saudi menangkap 70 orang yang dianggap memiliki hubungan dengan Hamas. Mereka ditangkap oleh Arab Saudi dan bahkan Hamas dicap sebagai organisasi teroris oleh Arab Saudi. Dan kalau diperhatikan, penangkapan 70 orang ini alasannya itu aneh-aneh, Sobat Fobi. Ada yang ditangkap karena memiliki botol minyak zaitun yang berasal dari Palestina. Ditangkap. Ada juga yang ditangkap karena membeli buku sejarah Palestina. Nggak boleh ditangkap. Ada juga bahkan yang ditangkap karena mengirimkan domba kurban ke jalur Gaza. Ternyata nggak boleh ditangkap. Jadi kesannya Arab Saudi juga sangat curiga dengan beberapa hal yang berhubungan sama Palestina. Lalu kalau begitu, kenapa sampai sekarang Arab Saudi belum terang-terangan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel? Ya memang isunya tidak semudah itu, Sobat Fobi. Karena negara-negara Arab dan negara-negara yang penduduk muslimnya besar masih banyak yang betul-betul peduli dengan perjuangan rakyat Palestina. Dan masih ada sentimen-sentimen buruk terhadap Israel yang memang perilakunya zolim terhadap rakyat Palestina. Tetapi yang ditakutkan oleh Arab Saudi ini, jika terang-terangan mereka menormalisasi baikan dengan Israel, adalah Iran. Karena Iran bisa mengambil kesempatan ini untuk melakukan perang propaganda. Iran bisa mengobarkan api jihad, memobilisasi negara-negara muslim lain, dan melabel Arab Saudi sebagai pengkhianat Islam. Tentu Arab Saudi nggak mau ini terjadi. Ingat, Iran adalah musuh bebuyutan Arab Saudi. Arab Saudi tidak mau kehilangan dominasinya sebagai pemimpin de facto di dunia muslim. Disinilah kelihatan bahwa yang menjadi pertimbangan Arab Saudi itu bukan hanya soal Palestina saja, tapi lebih pada ketakutan real, yaitu direbut dominasinya oleh Iran.
Jadi Sobat Fobi, makin kesini makin kelihatan bahwa dalam hubungan Arab Saudi dan Israel ini yang dipermasalahkan bukan hanya semata-mata soal Palestina, tapi ada masalah lain yaitu soal persaingan antara Arab Saudi dan Iran. Di sini ada buah si malakama untuk Arab Saudi. Di satu sisi, kalau mau melawan Iran, bersekutu dengan Israel sangat menguntungkan bagi Arab Saudi karena Israel adalah salah satu pusat pengembangan teknologi dunia, mulai dari teknologi digital sampai ke teknologi militer. Senjata-senjata Israel sangat canggih-canggih sekali. Manfaat berbaikan dengan Israel akan berlapis-lapis dari urusan ekonomi sampai urusan militer bagi Arab Saudi. Tetapi di sisi lain, kalau gegabah, Iran bisa memanfaatkan situasi ini dan merebut menjadi pemimpin de facto dunia Muslim di dunia. Mereka bisa menyerang Arab Saudi yang dianggap sebagai pengkhianat perjuangan rakyat Palestina. Nah, di sini Arab Saudi harus berpikir keras. Kalau mau berbaikan dengan Israel tanpa kehilangan pengaruh di dunia Islam, Pangeran MBS harus mengambil jalan memutar, tidak bisa langsung. Dia harus bisa meyakinkan bahwa komunitas Muslim dunia akan bisa menerima keputusan tersebut. Tentunya termasuk Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar dan juga sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia. Jadi sebetulnya Indonesia punya kartu penting yang bisa dimainkan dengan bijaksana. Sejauh ini memang Indonesia belum pernah punya hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Arab Saudi dan Indonesia tidak punya kedutaan di Israel dan juga sebaliknya. Dan memang kita harus ingat bahwa Palestina adalah negara sahabat Indonesia, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia saat Indonesia baru merdeka. Itulah kenapa di zaman Bung Karno keras sekali mendukung perjuangan Palestina melawan kolonialisme. Sampai-sampai pada saat itu tahun 1962 perwakilan Israel untuk Asian Games ditolak oleh Bung Karno. Jadi memang dari awal posisi Indonesia selalu fokus membantu Palestina memperoleh kemerdekaannya. Nah sekarang perubahan terus terjadi, peta politik dunia terus berubah. Perkembangan konflik Palestina dan Israel pun terus berubah. Menghadapi perubahan ini, adaptasi menjadi perlu. Nah karena penduduk Muslim kita paling banyak, Arab Saudi pasti memperhatikan sinyal-sinyal dari Indonesia. Disinilah Indonesia bisa berperan lebih aktif lagi. Indonesia dan Arab Saudi bisa menekan Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina dengan iming-iming normalisasi hubungan diplomatik. Misalnya saja, jika Israel mau memberikan kemerdekaan ke Palestina, maka Indonesia dan Arab Saudi bisa menjanjikan membuka kedutaan di Tel Aviv untuk Israel dan kedutaan di Yerusalem untuk Palestina. Harus untuk kedua-duanya. Ini bisa menunjukkan kepemimpinan Indonesia di panggung global. Sekian episode Fobi kali ini. Semoga di tengah perubahan-perubahan yang terus terjadi ini, kita bisa terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.